Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kebetulan saya menemukan sebuah video menarik. Ketika saya membuka video, ada seorang anak kecil baru bisa lancar bicara. Mungkin umurnya 2,5 tahun, kurang lebih. Mamanya merekam dia, dan puji Tuhan, syukur direkam, ketika dia sedang menasihati mamanya. Karena anak ini baru saja melihat mamanya berantem dengan papanya, nadanya tinggi. Maka kemudian dia minta kepada mamanya, "Ma, siap enggak mama untuk berteman kembali dengan papa? Saya itu ingin semua orang berteman, terutama mama berteman dengan papa. Tolong turunkan sedikit nadanya. Tidak sampai rendah sekali, tapi sampai di tengah-tengah, sampai di hati. Because the heart is all that matter." Dia bilang gitu. Hati itu yang paling penting. Jangan nada tinggi, kemudian marah-marah. Nanti kita semua jadi monster. Nanti mama jadi monster, papa jadi monster lama-lama. Bagaimana kalau saya kemudian jadi monster? Nanti kalau ada orang kecil, anak-anak kecil, dimakan semua. Lalu tidak ada orang, yang ada hanya monster. Apakah mama siap menjadi teman papa kembali? Itu yang dia rekam. Dan saya terharu biru olehnya. Ya senang, ya sedih, ya tragis, ya terharu, macam-macam perasaan saya. Dan dari situ saya belajar banyak sekali. Anak kecil itu mungkin tidak punya banyak konsep, tetapi mengerti. Dan betapa anak kecil itu lebih berpusat pada hati, bukan pada pikiran, karena konsepnya belum matang, dia belum belajar banyak. Tapi dia mengerti apa yang terjadi, dan dia menafsirkan, dan dia belajar. Dan memang bagi seorang anak kecil, aslinya kita semua juga, hati itu yang menjadi penting, bukan pikiran. Maka Tuhan ingin kita agar kembali menjadi seperti anak kecil lagi. Karena anak kecil itu sungguh-sungguh hadir apa adanya. Authentic, be present. Anak-anak juga sulit berbohong. Dia mengatakan apa adanya. Belum mempunyai banyak rasionalisasi sehingga bisa menemukan strategi untuk bisa menutup-nutupi sesuatu. Maka seringkali kalau kita ngajak anak kita dalam pertemuan keluarga besar, kemudian anak kita ditanya-tanyain tentang papa mamanya, bisa-bisa dia langsung ngomong apa adanya. Karena memang belum punya banyak konsep. Apa yang dia alami itu yang dia katakan. Dan sebetulnya aslinya, kodratnya, nature-nya, kita semua itu baik. Karena kita diciptakan serupa dan segambar, secitra dengan Tuhan sendiri yang adalah kasih. Tetapi kalau kita kemudian terus-menerus bertumbuh, makin membentuk konsep tentang ego, tentang diri saya, kemudian yang natural, yang asli itu bisa hilang. Maka kita diminta belajar kepada anak-anak. Anak-anak itu aslinya, kodratnya, nature-nya penuh sukacita dan hidup sepenuhnya. Maka anak juga bisa marah, tapi kemudian juga gampang sekali memaafkan, gampang sekali ketawa. Kalau anak kecil berantem di antara mereka, bisa saling marah-marahan, tapi besoknya sudah baik lagi, main lagi bersama. Yang seringkali justru tidak baikan kemudian papa mamanya, terutama mamanya. Anaknya sudah main bareng, mamanya belum bisa. Tuh, itu bedanya. Menurut saya, ketika kita menjadi dewasa, kita terlalu serius. Berantem ya serius. Merencanakan sesuatu ya serius gitu. Sakit hati ya serius gitu. Terlalu serius menurut saya. Bukan serius itu tidak baik, tetapi terlalu serius tidak baik. Semua yang terlalu tidak baik.
Anak-anak itu hidup sepenuhnya. Senang ya senang, ekspresif. Sedih ya sedih, nangis, terus baik lagi gitu. Berantem sama temennya. Habis itu ya sudah, besok main lagi. Tidak terlalu rumit, tidak terlalu penuh dengan konsep. Tetapi hadir sepenuhnya, hidup sepenuhnya. Anak-anak bisa menikmati kehidupan ini. Karena yang paling penting adalah kehidupan ini. Tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan yang kita miliki. Maka anak-anak itu hidup sepenuhnya, bukan hidup di pikirannya. Tetapi real di dalam kenyataan. Jujur apa adanya. Kalau hidup yang hanya sekali itu, kita sendiri tidak bisa apa adanya, tidak bisa jujur dengan diri sendiri, lalu hidup macam apa lagi? Tidak ada lagi kehidupan yang lain. Ya sekarang ini, saat ini hidup Anda itu yang Anda miliki. Maka menjadi seperti anak kecil itu penting. Bisa mengalami kehidupan apa adanya. Dan karena itu bisa mendengar, bisa belajar, bisa menerima tanpa tertutup, tersaput oleh konsep. Anak-anak kecil belum banyak mengerti konsep. Tetapi tidak berarti tidak mengerti. Karena dia sadar dulu baru konsep. Sehingga ketika bertemu dengan orang lain, dia sungguh-sungguh bertemu antar pribadi. Maka kita bisa menyaksikan anak kulit putih pelukan main sama anak kulit hitam. Karena mereka tidak mengerti apa itu kulit putih, kulit hitam. Tidak mengerti sejarahnya gimana permusuhan antara kulit putih dan kulit hitam. Tidak mengerti apa artinya itu diskriminasi. Tidak ngerti. Karena mereka adalah kasih. Asli. Anak kecil juga bergaul dengan orang kaya, orang miskin tidak peduli. Pakaiannya baik maupun pakaiannya tidak baik tidak masalah. Karena anak-anak belum punya konsep. Kita terlalu banyak konsep. Begitu ketemu orang kita sudah mengelompokkan orang itu. Oh tasnya merek ini berarti dia dari status ini. Oh mobilnya begini, oh cara dia bicara begini, itu baru daerah mana. Konsep semua, bukan orangnya. Dan karena itu kita tidak sungguh-sungguh hidup. Atau tidak hidup sepenuhnya. Dan karena itu tidak bisa menikmati kehidupan ini sendiri. Dan makin lama makin sulit kita dalam kehidupan ini. Karena terhalang oleh konsep kita sendiri. Ketemu pohon, kita belum tentu ketemu pohon. Yang kita ketemu adalah konsep tentang pohon itu. Oh ini pohon akar tunggang. Oh ini pohon ada buahnya. Oh ini pohon tidak ada buahnya. Oh ini pohon bisa untuk furniture. Oh ini bisa untuk membangun rumah. Oh ini nggak bisa. Konsep semua. Tidak ketemu realitasnya. Sama dengan orang. Yang kita temui juga konsepnya. Bahkan belum pernah ketemu aja kita sudah merasa mengenal. Padahal tidak ada itu, ngarang konsep. Kita nggak kenal orang itu. Kita tidak pernah mengenal orang. Kita bergaul bersama, hidup bersama, menikmati bersama, baru kita mengerti dan mengenal. Maka kita seringkali terkejut. Oh dia ternyata begini ya. Itu berarti konsep yang sebelumnya itu runtuh semua. Dan kebanyakan kita itu hidup dalam konsep. Maka kita menghakimi. Mengingat bahwa sebetulnya waktu kita itu dihabiskan untuk diri sendiri di dalam pikiran. Maka sebetulnya tidak mungkin kita mengenal orang yang sebenarnya. Tidak mungkin. Dan karena itu ketika ketemu orang, kita bisa terbuka. Tetap waspada. Justru karena kita hadir sepenuhnya, kita waspada. Tidak tertutupi oleh konsep-konsep. Dan kemudian kita bisa belajar banyak, menikmati kehidupan, setiap perjumpaan, dan makin hari makin sadar bahwa kita itu satu dengan yang lain, satu dengan semesta. Yang menghalangi ya konsep kita sendiri. Maka kemudian kita bisa bersyukur, hidup sepenuhnya dan sadar betapa hidup itu menakjubkan. Setiap orang itu menakjubkan. Anjing kecil aja menakjubkan, apalagi orang.
Dan kemudian di situ kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang penuh, makin hadir, makin memberikan diri sepenuhnya, makin bisa menikmati kehidupan yang sangat menakjubkan. Tidak kemudian tenggelam oleh perkara-perkara remeh-temeh yang sebetulnya tidak penting, yang pasti akan berubah, yang tidak pernah tetap, yang tidak pernah memuaskan kita juga. Karena kita ini bukan hanya jasmani, bukan hanya fisik. Mungkin fisik kita bisa puas, tetapi kita mempunyai psikologi yang perlu dipuaskan juga. Kita juga mempunyai roh yang perlu dipuaskan juga. Sehingga tidak mungkin apa yang tidak memenuhi seluruh unsur diri kita bisa membuat kita sepenuhnya puas. Justru yang paling penting adalah terus-menerus mengenali diri kita sendiri. Gerak emosional kita, gerak pikiran kita, gerak roh kita, dan kemudian hidup di dalam roh. Kembali menjadi seperti anak kecil, menikmati kehidupan, bukan terlalu serius dengan hidup ini. Karena hidup ini bukan matematika, bukan persoalan yang harus dipecahkan, tetapi sebuah anugerah yang harus disyukuri, dijalani dengan cinta dan sukacita. Karena hidup selalu menakjubkan, terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with God, because you are loved. Tuhan memberkati.